Virus COVID-19 atau virus corona masih menjadi pandemi di seluruh dunia. Data pasien yang terjangkit virus corona di dunia dan di Indonesia terus meningkat. Data dari situs Worldometers menyebutkan, hingga Senin, tanggal 8 Maret tahun 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat, angka kasus secara global telah menyentuh 117.446.648 dengan 2.605.302 kematian. Saat ini ada 21.884.287 kasus aktif di seluruh dunia, dan total pasien yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 95.562.361. Kasus corona tertinggi di dunia ada di Amerika Serikat yaitu 29.696.250 dengan 537.838 kematian. Indonesia berada di urutan ke-18 dengan kasus aktif sebanyak 1.379.662. Menurut laporan data dari situs covid19.go.id, saat ini ada sebanyak 147.740 pasien yang sedang dirawat karena COVID-19. Jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh yaitu 1.194.656, dan yang meninggal dunia ada 37.266 pasien. Per tanggal 8 Maret tahun 2021, hingga pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, ada tambahan sebanyak 5.826 kasus baru. Jumlah kasus terkonfirmasi paling banyak di Indonesia ada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 343.807, disusul Jawa Barat dengan 216.423. Virus corona tak hanya menyebabkan gelombang kematian. Pandemi ini juga membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. Sejak virus corona merebak dan menjadi pandemi, kasus PHK terus terjadi. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mencatat hingga saat ini ada lebih dari 6,4 juta pekerja yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pandemi virus corona. Kadin memprediksi, jumlah orang yang kena PHK bisa terus bertambah hingga puluhan juta. PHK akibat pandemi tak hanya terjadi di kawasan industri atau Jakarta yang menjadi epicentrum bisnis dan niaga. Hampir semua daerah mengalami kasus serupa. Depok, Jawa Barat misalnya. Lesunya aktivitas ekonomi akibat pandemi berimbas kasus PHK di Ramayana. Menurut catatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok, Ramayana menjadi perusahaan pertama di Depok yang melakukan PHK di tengah wabah virus corona. Imbas COVID-19 tak hanya pramuniaga, PHK juga menyasar pekerja di sektor lain seperti pabrik sepatu, garmen, tekstil, konstruksi, industri wisata hingga guru honorer di sekolah swasta. Gelombang PHK massal akibat wabah corona ini diprediksi akan terus berlangsung. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk mencari pekerjaan lain demi bertahan hidup, termasuk menjadi asisten rumah tangga atau. Selain itu, banyak juga yang membuka usaha sendiri di bidang kuliner. Hal ini tentu menjadi masalah yang berdampak pada kondisi psikologis seorang pekerja yang terkena PHK tersebut. Dilansir bolastilo.com dari Hello Sehat, studi menunjukkan bahwa orang yang menderita kesulitan uang karena kehilangan pekerjaan rentan terhadap masalah kesehatan mental. Seperti misalnya meningkatkan risiko gangguan kecemasan, depresi yang membuat orang mengonsumsi obat-obatan antidepresi. Hingga adanya peningkatan gejala somatik seperti sakit kepala atau kelelahan. Selain itu, masalah keuangan keluarga karyawan yang terkena PHK sangat mungkin merembet ke masalah rumah tangga. Lalu, bagaimana proses penerimaan yang harus dilakukan pasca terkena PHK? Menurut psikolog, setiap orang yang menjadi korban PHK perlu melakukan refleksi diri. Dengan melakukan refleksi ini, setidaknya dapat membuat setiap orang yang terkena PHK bisa mengambil pembelajaran serta rencana dalam memperbaiki diri. Sebaiknya, perlu sekali menghadapi semua dengan keterbukaan hati agar kesehatan mental pun tetap terjaga. Jika diambil sisi baiknya, anggaplah bahwa ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri dan mencari peluang baru. Dengan memperbaiki diri dan terus berpikir positif, bukan tidak mungkin kalau kesempatan juga akan terbuka luas. Sekian video ini. Jika menurut Anda tayangan dan channel ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih.